Selamat pagi para mahasiswa, saya akan melanjutkan tema dari buku Nicomachean Ethics, buku kelima tentang keadilan atau justice. Jadi ini salah satu poin penting untuk mengurai justice dalam pemikirannya Aristoteles, karena sekali lagi Aristoteles menjadi fondasi yang signifikan bagi perkembangan pembahasan etika dalam khususnya tema tentang keadilan hingga saat ini. Baik, Aristoteles berkata bahwa justice itu complete virtue. Jadi keadilan itu ialah keutamaan lengkap in relation to another. Keutamaan yang lengkap terkait dengan orang lain. Jadi sekali lagi pertama-tama, keadilan itu menurut Aristoteles adalah keutamaan lengkap. Keutamaan lengkap itu keutamaan yang mencakup semua keutamaan yang lain. Sebutlah keberanian, ya. Sebutlah ugahari, sebutlah kemurahan hati, dan seterusnya. Semua ada di dalam apa yang disebut dengan justice itu, semua keadilan. Nah, tapi bagi saya poin yang penting juga harus diperhatikan ialah bahwa dalam Aristoteles keadilan itu in relation to another. Jadi dalam kaitannya dengan orang lain. Di sini mau mengatakan kebenaran bahwa menurut Aristoteles keadilan itu bukan keutamaan untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya saya ini adil terhadap diri saya sendiri, itu bagi Aristoteles tidak mungkin. Keadilan adalah keutamaan in relation to another. Nah, ini poin penting. Nah, salah satu skema penting yang harus dikatakan adalah bahwa menurut Aristoteles kebalikannya, the worst person atau orang yang terburuk, ya, menurut Aristoteles misalnya dikatakan begitu, ya, orang yang ini melakukan keburukan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Jadi itulah orang yang paling buruk di dunia menurut Aristoteles. Aristoteles menunjukkan gambaran-gambaran mengenai keadilan dalam beberapa refleksi, ya. Bahwa keadilan itu sebuah keutamaan, dan seperti disebutkan bahwa keutamaan keadilan itu keutamaan yang membutuhkan latihan, membutuhkan ketekunan, ya. Bukan sekali jadi, ya. Bukan sekali jadi. Itu menurut Aristoteles. Aristoteles juga mengatakan bahwa keadilan itu terkait dengan apa yang disebut fairness, ya. Fairness dalam hal ini menunjukkan bagaimana kita itu bersikap fair terhadap orang lain, ya. Gambarannya, saya kira apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri saya juga tidak boleh melakukan hal yang sama itu kepada orang lain. Jadi artinya kalau saya tidak ingin dipukul oleh orang lain, maka dari sendirinya saya juga jangan memukul orang lain. Itu poin penting, ya. Fairness. Dia juga mengaitkan justice dengan apa yang disebut equality atau kesederajatan atau kesamaan, ya. Equality mengatakan logika yang tidak hanya sekedar pembagian jatah itu mesti sama dan karena itu kemudian disebut adil. Tapi equality juga mengatakan apa yang disebut dengan nilai martabat manusia. Jadi kalau saya memperlakukan manusia itu sama, sederajat seperti saya memperlakukan diri saya sendiri, nah itu artinya saya bukan hanya sekedar sharing, tetapi saya menghormati dia, saya memuliakan keluhuran dari harkat dan martabatnya dia. Nah, dari sendirinya memang Aristoteles harus diakui
meluncurkan katakanlah poin-poin fundamental yang sangat penting dan masih sangat aktual untuk perkara refleksi tentang yang disebut keadilan. Nah, di sini Aristoteles juga menjelaskan poin pembagian tentang keadilan yang untuk saya tidak terlalu penting untuk saya uraikan, tapi perlu disebutkan, yaitu justice in rectification. Justice in rectification. Rektifikasi mau mengatakan logika hitungan untuk menunjukkan kepada kita bahwa keadilan juga bisa merupakan apa yang disebut problem distribusi. Ya. Makanya disebut juga ada distributive justice. Kemudian justice proporsional atau proportional justice. Untuk mengerti ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mau mengatakan bahwa bila mana orang mendistribusikan katakanlah sembako itu secara adil, ya bila secara distributif itu memiliki sejumlah yang sama gitu di antara keluarga-keluarga yang membutuhkan. Nah, tapi juga Aristoteles mengatakan dalam apa yang disebut dengan distribusi, artinya keadilan semacam itu juga dikenal apa yang disebut proporsional. Proporsional berarti mengatakan porsinya. Jadi sebutlah pembagian misalnya gula, ada 5 keluarga. Nah, tentu saja ada gula 50 kilo. Dari sendirinya yang disebut keadilan distributif berarti ketika masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilo. Itu keadilan distributif. Tapi ada juga tipe berikutnya yang disebut proporsional. Proporsional logikanya bahwa keluarga yang menderita diabetes tentu tidak membutuhkan sejumlah 10 kilo gula itu. Nah, itu poinnya. Artinya berdasar kepada apa yang disebut dengan porsi dari kebutuhan. Nah, di lain pihak nantinya di dalam apa yang disebut dengan hak dan kewajiban yang harus diterima itu juga berbeda-beda. Jadi misalnya harus ada tatanan yang adil terkait dari fondasi perlakuannya. Nah, untuk mau mengatakan jelas sekali misalnya orang yang mencari kerja, yang satu mohon maaf misalnya ijazah yang dimiliki hanya SMA dan yang satu memiliki ijazah S3 misalnya. Dan dari sendirinya kita tahu dengan baik sekali bahwa di sini porsinya menjadi berbeda ketika bagaimana tugas dan kemudian bagaimana gaji diatur dan seterusnya yang tidak mungkin sama saja. Nah, di lain pihak di banyak negara juga memberlakukan poin begini, apabila suatu kerja itu memiliki resiko hidup yang lebih besar, maka mendapatkan gaji yang lebih banyak. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi contoh yang paling jelas misalnya yang saya ketahui di 1-2 negara di Eropa memberlakukan mereka yang bertugas untuk mengumpulkan sampah ya, di jam-jam khusus tentu saja mereka mendapatkan gaji yang mencukupi sedemikian rupa sehingga hidupnya tidak dibahayakan. Terkait dengan misalnya kesehatan, terkait dengan kecukupan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini saya kira hal yang juga penting untuk disimak. Nah, tentu saja Aristoteles juga bicara mengenai apa yang disebut justice in exchange atau keadilan di dalam tukar-menukar. Nah, logikanya tentu saja bahwa misalnya emas 1 kilo tentu tidak bisa ditukar dengan besi 1 kilo. Ya, tentu saja tidak bisa. Ya. Untuk mau menunjukkan karena nilai dan sebagainya. Nah, kalau itu ditransfer atau kita pahami dalam perbuatan manusia, maka halnya menjadi jelas. Ya. Keadilan juga bukan merupakan sekedar simple reciprocity, artinya bukan hanya suatu timbal balik yang sederhana dari perbuatan manusia. Untuk mau menjelaskan bagaimana suatu perbuatan baik yang membutuhkan ketekunan dan itu lama bertahun-tahun misalnya
mahasiswa yang harus belajar 5 atau 7 tahun atau 10 tahun dan sebagainya menurut program studi yang bersangkutan, ya, bukan karena kemalasan dan sebagainya. Tentu mereka harus dinilai tinggi dari sudut apa yang disebut keadilan in exchange ini tadi. Nah, hubungan antara keadilan dalam etika dan keadilan di dalam politik, ya. Nah, tentu saja ini tema yang sangat besar. Aristoteles bila menyebut keadilan dalam politik itu langsung merujuk kepada hukum. Pada hukum. Menurut Aristoteles, hukum harus adil. Hukum harus adil. Ya, nanti ingin saya bahas dalam poin yang lain. Nah, jadi hukum itu adalah tata akal budi atau keteraturan akal budi. Hukum itu bukan serangkaian peraturan yang disepakati atau peraturan normatif yang disepakati, tapi peraturan yang berasal dari tatanan akal budi yang benar. Nah, singkat kata, kalau ada hukum di mana hukum itu tidak sesuai dengan akal budi, maka dari sendirinya secara etis itu sesungguhnya tidak perlu ditaati. Secara etis, sekali lagi. Untuk mau menjelaskan bahwa hukum yang tidak bermoral itu tidak boleh atau tidak bisa mengandaikan suatu ketaatan dari para masyarakatnya atau subjek hukum itu. Nah, keadilan harus merasuki yang disebut hukum di dalam Aristoteles. Keadilan. Apa itu keadilan di dalam hukum? Tentu saja kalau mengenai peraturan, tentu harus diandaikan satu, peraturan itu tidak bertentangan dengan nilai moral. Nah, jadi misalnya konon pada waktu Perang Dunia Kedua, Hitler pernah meratifikasi suatu hukum yang disebut eksterminasi bagi orang-orang Yahudi. Dari sendirinya hukum itu tidak bermoral, karena hukum itu melakukan apa yang disebut eksekusi terhadap orang-orang yang tidak berdosa, asal dia orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ini jelas sekali harus merupakan suatu kenyataan yang melawan yang tadi disebut ketidakadilan dalam hukum. Nah, kedua, keadilan hukum juga harus menyentuh, mengatakan keseluruhan dari para subjek hukum. Jadi artinya gini, keadilan hukum itu tidak boleh kena tata aturannya itu pada sebagian atau menguntungkan sebagian dari subjek hukum itu, sebagian dari masyarakat. Tidak boleh. Kalau menguntungkan sebagian dari masyarakat sementara merugikan yang lain, itu harus diakui itu ketidakadilan hukum namanya. Nah, Aristoteles sangat rigorus di dalam keadilan hukum terkait dengan apa yang disebut tata etis dan tata hukum. Nah, jadi dengan kata lain ke hukum yang sektarian, katakanlah begitu ya, hukum yang menyisihkan entah itu minoritas atau mereka yang berada di dalam posisi terpinggirkan, itu jelas tidak boleh. Itu jelas sama sekali tidak adil. Kalau itu terjadi saat ini, kita harus berani, atau siapapun yang mengerti hukum harus berani mengajukan katakanlah koreksi atau berada dalam Mahkamah Konstitusi untuk mendrop pasal-pasal atau bagian-bagian yang menunjukkan ketidakadilan itu. Jadi logikanya yang mau disampaikan, keadilan di dalam buku kelima di sini mengandaikan keterkaitan dengan tata hidup bersama, yaitu dalam politik. Inilah justice dalam buku kelima Nicomachean Ethics.